Penggemar sepak bola tanah air sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan timnas kesayangannya bertanding kembali di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia akan melakoni dua laga penting di bulan Maret dengan melawan timnas Australia dan melawan timnas Bahrain. Indonesia terlebih dahulu akan menghadapi timnas Australia dengan bertindak sebagai tim tamu, menghadapi timnas Australia yang di atas kertas lebih unggul daripada skuad Garuda. Tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih baru timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Selain harus bermain di kandang Australia, timnas Indonesia juga harus kembali beradaptasi sekaligus penyesuaian diri dengan pelatih yang baru ini. Memang secara head to head timnas Australia tercatat lebih unggul daripada skuad merah putih. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, skuad yang berjuluk The Socceroos itu mampu memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali dan 2 kali meraih hasil imbang. Kemudian dari segi ranking FIFA, timnas Australia terlihat lebih unggul jauh daripada skuad Garuda. Terpantau sampai saat ini timnas Australia berada di peringkat ke-24 dunia, sedangkan timnas Indonesia saat ini bertengger di 127 dunia. Meski demikian, Patrick Kluivert selaku pelatih baru timnas Indonesia harus tetaplah optimis kalau Jaitses dan kawan-kawan mampu memberikan perlawanan terhadap timnas Australia. Apalagi di laga nanti timnas Australia kemungkinan tidak akan diperkuat beberapa pemain andalannya karena mengalami cedera. Tentu kabar ini akan menjadi angin segar untuk mencuri poin penuh dan meraih hasil yang positif. Namun untuk mewujudkan semua itu, Patrick Kluivert selaku pelatih baru haruslah mempersiapkan semuanya dengan matang, terutama di dalam menentukan strategi yang cocok untuk menyesuaikan gaya permainan timnas Indonesia yang diketahui di laga sebelumnya selalu menerapkan permainan bertahan. Lantas seperti apakah strategi yang bakal digunakan oleh Patrick Kluivert saat menghadapi timnas Australia di 20 Maret mendatang? Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang berpotensi bakal digunakan oleh Patrick Kluivert untuk mencuri poin penuh menghadapi timnas Australia di bulan Maret 2025 mendatang. Menghadapi timnas Australia nanti, Patrick Kluivert dipastikan akan memasang formasi andalannya, yakni 4-2-3-1, dengan penjaga gawang akan ditempati oleh Martin Paes. Penampilan Martin Paes sejak debut dengan timnas Indonesia memang begitu memukau. Tanpa adanya Martin Paes, belum tentu timnas Indonesia bisa melaju sejauh ini di putaran ketiga ini. Kiper terbaik di Liga Amerika ini akan tetap menjadi andalan di bawah Mistar meski nantinya ada Emil Audero di skuad merah putih. Ketenangan yang dimiliki serta komunikasi yang sangat baik di lini belakang akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia ketika mendapat gempuran dari pemain lawan. Dan pastinya dengan adanya Emil Audero ini, Martin Paes akan lebih bekerja keras untuk tetap menjadi pilihan utama di skuad Garuda. Sementara untuk sektor lini pertahanan tengah, pastinya Miss Hilger dan Jaitses akan menjadi andalan Patrick Kluivert untuk mengawal Martin Paes dari serangan Australia. Jaitses merupakan pemain yang selalu konsisten dalam menjaga pertahanan di lini belakang bersama skuad merah putih. Beberapa penyelamatan sering dilakukan oleh pemain asal Venezia itu. Pengalamannya bermain di liga teratas Liga Italia sering diuji dengan menghadapi striker papan atas seperti Lautaro Martinez dan Paulo Dybala yang akan menjadi pengalaman berharga untuk dibawa ke Indonesia. Selain itu, Jaitses selaku seorang kapten, ia sukses mengatur tim sesuai yang diterapkan oleh pelatih. Sedangkan Miss Hilger akan kembali memperkuat timnas Indonesia setelah di 2 laga terakhir sempat absen karena mengalami cedera. Ia akan berduet dengan Jaitses untuk mengawal Martin Paes dari serangan Australia yang dinilai mempunyai kecepatan dan permainan yang keras. Ia akan bekerja keras dan membantu timnas Indonesia meraih kemenangan dan bisa melaju ke babak selanjutnya. Selanjutnya pada posisi bek kanan, nama Kevin Dick sudah dipastikan akan mengamankan posisi ini. Usai hanya tampil 40 menit pada debutnya melawan timnas Jepang, Kevin Dick terpaksa harus ditarik keluar dan tidak dapat melanjutkan pertandingan berikutnya akibat cedera yang cukup parah.
Namun dengan kondisi yang sekarang, Kevin Dix bisa dipastikan akan kembali memperkuat timnas Indonesia melawan Australia di posisi bek kanan. Sejalan dengan Kevin Dix, nama Calvin Verdong tentu akan menjadi andalan di setiap pertandingan timnas Indonesia di posisi bek kiri. Penampilannya yang selalu konsisten membuat dirinya belum pernah tergantikan di posisi ini. Kepiawaiannya dalam menghalau bola membuat pemain lawan frustasi dengan ketangguhan pemain asal NEC Nijmegen ini. Gak cuma solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam melakukan serangan ke pertahanan lawan. Terbukti saat melawan Arab Saudi beberapa waktu lalu, Calvin Verdong menjadi sosok yang sangat berperan di dalam terciptanya gol kedua Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi. Sementara untuk sektor gelandang tengah, Patrick Kluivert akan memasang nama Tom Haye, Joey Pelopesi, dan Marcelino Ferdinand. Meskipun klub yang dibela Tom Haye terbilang cukup buruk di level liga, namun penampilan Tom Haye sangat baik dan tetap konsisten dalam kualitasnya. Tom Haye tetap menunjukkan kalau dirinya merupakan pemain gelandang yang memiliki ketenangan dan mempunyai visi di atas rata-rata yang mampu menciptakan peluang yang berbahaya di pertahanan lawan. Sedangkan Joey Pelopesi kemungkinan akan menjalani debut saat menghadapi timnas Australia di 20 Maret mendatang. Pemain berpengalaman yang saat ini bermain di Liga Belanda akan menjadi salah satu gelandang pengangkut air bagi timnas Indonesia untuk memotong serangan balik yang cepat kemungkinan bakal dilakukan oleh pemain Australia. Dengan postur tubuh yang sangat besar, maka sudah tentu Pelopesi akan menjadi tembok yang kokoh di lini tengah timnas Indonesia. Sedangkan Marcelino Ferdinand kemungkinan akan menjadi salah satu pemain lokal satu-satunya yang akan mengamankan posisinya di sebelah susunan pemain timnas Indonesia menghadapi Australia. Performa apik yang ditunjukkan saat menghadapi Arab Saudi akan memikat pelatih baru Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Dengan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan ketenangan dalam melakukan keputusan, maka bisa dipastikan Marcelino Ferdinand akan dipilih sebagai starter saat menghadapi Australia di bulan Maret mendatang. Selanjutnya untuk sektor penyerangan, nama Egy Maulana Fikri dan Eliano Renders nampaknya akan dimasukkan ke skuad inti saat melawan Australia nanti. Performa apik yang ditunjukkan bersama klubnya Dewa United di Liga 1 membuat nama Egy akan dibawa Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia nanti. Gak cuma itu saja, Egy juga merupakan salah satu top skor di Liga 1 dengan mencetak 10 gol bersama Dewa United. Tentu dengan hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia untuk memasang Egy Maulana Fikri sebagai starter saat melawan Australia di bulan Maret nanti. Sedangkan Eliano Renders akan menjadi andalan baru di bawah asuhan Patrick Kluivert. Performa buruk yang ditunjukkan Rafael Struijk bersama klubnya dan sudah tidak masuk dalam daftar skuad inti membuat nama Eliano Renders akan masuk dengan modal jam terbangnya yang tinggi bersama klubnya di Liga Belanda. Meski tidak mempunyai tubuh yang besar, namun Eliano dinilai mempunyai skill dan kecepatan dalam melakukan serangan ke pertahanan lawan. Ia juga mempunyai tendangan yang sangat keras yang akan menjadi modal tambahan bersama skuad Merah Putih. Sedangkan untuk sektor penyerang tengah, nama Ole Romini akan dipastikan akan menjadi ujung tombak di skuad Merah Putih menghadapi Australia di bulan Maret mendatang. Kecepatan dan skill yang selalu menjadi andalannya diharapkan mampu menjadi jawaban yang sampai saat ini selalu menjadi masalah di dalam mencetak gol. Pengalamannya bermain di Eropa akan menjadi modal berharga saat menghadapi timnas Australia di bulan Maret mendatang. Itulah prediksi formasi pilihan Patrick Kluivert saat menghadapi timnas Australia nanti. Semoga di laga nanti timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan agar mimpi bermain di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.